terkait dengan kredit ini masih, ada pertumbuhan begitu ya, meskipun tidak terlalu signifikan begitu. Tapi kalau Anda lihat seperti apa optimisme yang bisa digenjot hingga akhir 2024 nanti? Ya, kalau saya melihat ya, memang pertumbuhan UMKM kalau dilihat dari data kita tumbuh 5% ya, Bu Waneke, dan di mana memang pertumbuhan UMKM 5% ini bisa dibilang jauh dari target yang sebenarnya. Dan kita melihat pertumbuhan secara industri perbankan sebetulnya tumbuhnya 10% double digit, tetapi UMKM hanya 5%. Dan kalau kita lihat lagi lebih detail di UMKM breakdown-nya, sebetulnya pertumbuhan 5% itu lebih banyak pertumbuhannya dikarenakan kur ya. Kalau kita lihatin kecil dan menengah itu sebetulnya pertumbuhannya sangat-sangat sedikit sekali kalau dilihat dari datanya ya. Baik, apakah ini mencerminkan tren penyaluran kredit di Bank Sahabat Sampurna saat ini? Penyaluran mungkin kita bisa bilang penyaluran kredit di Bank Sahabat Sampurna juga menurun, Bu. Masih jauh dari target budget, tetapi kalau kita lihatin secara keseluruhan kita masih tumbuh sekitar 9% ya, lebih tinggi daripada pertumbuhan UMKM-nya. Jadi memang Bank Sahabat Sampurna kita fokusnya tetap di UMKM dan kita masih bisa menyalurkan sekitar 9% dari year on year secara pertumbuhan. Baik, dari 9% pertumbuhan yang Bapak sampaikan, seberapa besar kontribusi dari UMKM? UMKM itu hampir lebih dari 50% memang portfolio Bank Sahabat Sampurna itu selalu kita berfokusnya di UMKM. Jadi 50 hampir 60% itu UMKM. Baik, dan mungkin untuk sektor usahanya, adakah sektor usaha yang spesifik yang mendukung pertumbuhan hingga 50% tersebut? Kita lumayan ya Bu ya, kalau dilihatin secara sektor kita hampir mengcover menyeluruh ya. Kita ada di pertanian, kita ada perkebunan, dan juga memang banyak sekali di perdagangan ya. Kita hampir merambah hampir semua sektor kita ada. Memang ada sektor-sektor yang masih baru ya, dalam beberapa tahun terakhir kan memang digalakkan oleh pemerintah, salah satunya seperti pariwisata dan kita juga lagi melihat untuk menggalakkan lebih banyak lagi ke arah sana juga. Baik, apakah hingga akhir tahun ini ada sektor-sektor yang menurut Anda ini demand-nya masih cukup tinggi dan berpotensi besar untuk bisa digenjot hingga akhir tahun? Ya, kalau kita lihatin secara sektor, sebetulnya sektor perdagangan yang masih mungkin kita bisa genjot. Dan kalau secara wilayah ya, kita mengcover lihatin wilayah timur itu masih potensinya masih sangat besar ya. Dan sehingga kita masih bisa menggenjot pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut dan di sektor perdagangan juga. Baik, bagaimana dengan di 2025? Apakah menurut Bapak keadaannya masih tidak akan terlalu jauh berbeda dengan di tahun ini? Atau mungkin ada sektor-sektor yang bisa melesat di awal tahun? Ya, kita memang kalau dilihatin dari berita ya, ekonomi Indonesia mungkin agak sedikit lesu, tetapi memang bukan hanya di Indonesia, secara global juga lesu ya Bu ya. Dan diharapkan ya di tahun 2025 dengan ada pemerintahan baru dan pilkada juga baru kita laksanakan kemarin dan berjalan dengan lancar. Semoga optimisme ya dari industri juga positif ya. Semoga kita bisa tahun depan bisa ekonominya jauh lebih baik dari tahun ini dan GDP pun kita melihat bahwa GDP Indonesia itu kan sekitar 5 ya. Dan kita harapkan ini masih bisa bertahan malahan bisa jauh lebih tinggi lagi sesuai dengan keinginan pemerintahan baru bisa mencapai 8% begitu ya Bu ya. Baik, itu tadi kita sudah membicarakan sektor-sektor yang positif. Bagaimana dengan sektor-sektor di UMKM yang menurut Bapak ini berpotensi untuk menaikkan NPL lebih tinggi lagi hingga akhir tahun, sehingga dihindari? Ya mungkin sektor-sektor yang supaya kita bisa menghindari sektor NPL sebetulnya itu kalau dilihat dari UMKM lumayan merata ya. Bahwa memang NPL perbankan mulai menaik sejak selesainya relaksasi aturan OJK ya. Dan itu juga kita bisa melihat tahun ini agak meningkat. Begitu pula di Bank Sahabat Sampurna kita punya juga NPL juga meningkat. Apa yang harus kita lakukan ya kita sekarang melihat lagi mereview waktu melakukan analisa kredit kepada UMKM dan kepada para nasabah
memang kita lebih perketat ya, kita melihatin lebih banyak informasi yang harus kita dapat, cash flow-nya gimana, dan perkembangan bisnisnya untuk kedepannya juga. Sehingga kita bisa memberikan kredit yang lebih hati-hati, yang lebih bijaksana, supaya kita bisa mencegah ya, ke depannya bisa meningkatkan NPL Bank Sahabat Sampurna itu sendiri. Baik, UMKM apa yang memicu kenaikan NPL di Bank Sahabat Sampurna saat ini, Pak Hengki? Ya, memang portfolio kita seperti tadi Bu, lumayan mix ya. Kita di pertanian ada, perkebunan ada, di perdagangan memang banyak sekali kalau kita lihatin secara technicality UMKM yang mana yang menaikkan, hampir di semua sektor naik Bu. Sampai hampir di semua sektor naik ya. Especially kalau kita lihatin di komoditi juga naik ya. Di mana kan harga komoditi tidak sebagus yang seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Sehingga memang itu ada impact-nya juga. Dan itu juga yang membuat ada sedikit kenaikan. Apakah di sektor lain itu tidak naik? Sama juga, ada kenaikan juga. Sehingga memang kita bisa bilang tidak ada spesifik sektor yang membuat NPL itu naik. Hampir rata ya di semua sektor. Baik, lalu Bapak melihat tantangannya sebesar apa untuk bisa memicu permintaan kredit lagi hingga akhir tahun? Ya mungkin untuk memicu ya Bu ya, kita lihatin ya sekarang kita terus ya meningkatkan komunikasi dengan nasabah, kita melakukan edukasi-edukasi, dan kita juga melihat bahwa mungkin untuk sektor UMKM di Indonesia itu kan Sabang sampai Merauke kita negara besar ya Bu ya. Mungkin dari dulu kita bicara UMKM sebagai fundamental perekonomian di Indonesia, dan kita melihat masih banyak UMKM yang belum terjamah ya. Sehingga itu potensi-potensi yang kita lagi gerakan lagi untuk mendapatkan sektor-sektor, bukannya sektor, maksudnya nasabah-nasabah UMKM yang belum tersentuh gitu.